Ya, kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul itu, Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11 ya, secara menyeluruh. Kita akan melihat di dalamnya ada dua yang menarik ya. Kalau saudara sungguh-sungguh memperhatikan perikop itu. Yang pertama itu adalah, perhatikan secara historis ya. Yang pertama adalah usaha yang dilakukan oleh Lukas sebagai penulis. Ya. Itu sangat menarik. Kalau saudara memperhatikan dengan jeli, disitulah harusnya fokus kita melihat secara biblika, ya, bahwa si penulis dengan begitu luar biasa melakukan usaha, ya, untuk dapat menghadirkan teks itu, kisah itu dengan lengkap. Ya. Makanya ini harus menjadi perhatian kita di dalam membaca teks, khususnya dimulai dari pasal 1. Ya. Perhatikan di situ bagaimana runtutnya, ya, dia katakan dia mau menjelaskan kepada Theophilus. Ya. Itu luar biasa, saudara, ya. Sampai ada uraian yang sedemikian dia buat. Ya. Itu yang pertama ya, yang pertama. Yang kedua, perhatikan saudara, kalau kita lihat mulai ayat 6 sampai ayat yang ke-11 itu, yang kedua yang menarik di situ kita perhatikan bahwa ada karya, ada pekerjaan yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam diri murid-murid. Ya. Yesus mengatakan kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku, ya. Dan lihatlah, perhatikan di situ mulai dari ayat-ayat 6 itu sampai seterusnya, dia menjelaskan apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu. Ya. Jadi kalau kita perhatikan betapa luar biasanya Roh Kudus dijelaskan bekerja, dahsyat ya. Wah, kita bisa harusnya merasa surprise, merasa berapi-api ketika kita melihat teks itu, membaca teks itu. Ini yang harusnya jadi perhatian kita sebagai pembelajar ya. Nah, nanti kalau dua itu saudara sudah temukan, lalu kemudian barulah saudara lakukan dalam penelitian eksegese apa yang dikerjakan oleh Lukas dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5 itu ya, diceritakan juga ada Yohanes di situ dan seterusnya. Lalu apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus ya, dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Jadi dua itu saja sudah menolong kita untuk memahami betapa pentingnya kita melihat apa yang dikerjakan oleh Lukas dan juga oleh Roh Kudus dijelaskan begitu lengkap ya. Jadi itulah caranya kita memandang teks ya. Dan kita bisa expose ya, diekspos, diungkapkan. Jadi kalau kita bertanya atau ada pertanyaan apa yang menarik dari teks itu, saudara nggak usah memikirkan yang lain-lain, apa hubungannya dengan teologi ini, apa hubungannya dengan ini, nggak usah, lihat saja teksnya ya. Saudara lihat saja teksnya, strukturnya perhatikan, lalu kemudian saudara lihat apa yang penting dalam penghubung teks itu, kalimat demi kalimat atau ayat demi ayat ya, maka kita akan ketemu ya. Jadi ketika saudara disuruh menceritakan ulang perikop itu, tidak ada kesulitan karena saudara sudah mendapatkan strukturnya di dalam teks ya. Bahkan mungkin dalam tanda petik ya, kita bisa membuat sebuah rekonstruksi atau cerita ulang ya dari teks itu menjadi lebih menarik dengan gaya khotbah saudara ya, dengan intonasi bicara ya, dengan ilustrasi yang kita tambahkan misalnya di dalam khotbah ya, dan seterusnya, itu bisa lebih menarik ya. Itu yang disebut namanya memahami teks dengan melihat strukturnya ya, struktur.